Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم
Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahasukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharraku lisanuhu bizikri. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka hendaklah kamu ketahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan minta ampunkan olehmu dosamu sendiri dan dosa-dosa orang yang beriman laki-laki, dosa orang-orang yang beriman perempuan. Allah mengetahui bagaimana keadaan kamu di siang hari dan bagaimana pula posisimu di malam hari. Aku bersama hambaku selama hambaku menyebut namaku dan bergerak lidahnya membaca aku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dicintai Allah, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur ala hal fi kulli hal. Dalam berbagai situasi dan kondisi kita apapun yang kita hadapi, ketaatan, kepatuhan menjadi skala prioritas. Kita hadir ke sini adalah atas hidayah dan ma'unah Allah. Tidak semua orang bisa hadir, bisa untuk melakukan solat Jumat dan mendengarkan khutbah. Karena itu adalah hak prerogatif Allah dalam bentuk hidayah, taufik dan ma'unahnya. Amat beruntunglah kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatib mengajak kita semua
Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena ending dari semua perbuatan kita adalah ingin menjadi hamba yang bertakwa. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh kemenangan. Indikator kompetensi yang bisa terukur secara akademis orang yang bertakwa itu adalah ayattaqiyal insanu ma yaghdabu. Orang yang menjaga dirinya dengan Tuhan. Wa ayattaqiyal insanu ma yaghdabu li nafsihi, dan mampu menjaga dirinya sesama. Wa ayattaqiyal insanu ma yaghdabu li ghairihi, dan dia mampu menjaga dirinya dengan Allah dan dengan manusia di mana dia berada. Itu ending atau target yang akan dicapai oleh setiap kita. Persoalan yang dihadapi oleh umat semenjak tidak diajarkan di sekolah umum pelajaran tauhid, kemudian tidak diajarkan lagi Al-Quran, lalu muncul kemudian dihentikan mempelajari akhlak. Yang itu berlaku sejak tahun 97 sampai sekarang. 2007-2008 terasa dampak. Ketika manusia hari ini tidak lagi membawa Allah karena berubahnya orientasi. Tadinya adalah qaulin wa fi'lin wa ahlakin wa ahwalin kulluh lillahi ta'ala. Perkataan, perbuatan, sikap, perilakunya adalah untuk Allah. Dampak tidak bertuhannya manusia kepada Allah itu orientasi berubah secara kultural dan secara sosial. Tidak kalah penting hari ini orang lagi bukan berjuang sepenuhnya dengan agama Allah. Kaum muslimin sedang Jumat yang dicintai Allah. Di masyarakat, kalau tadi dalam bentuk pendidikan formal dan informal, pada pendidikan non formal itu pun juga tidak diajarkan lagi pelajaran tauhid kepada masyarakat. Kalau boleh khatib menyebut ayat ini, satu di antaranya menegaskan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam yufidu lil wujub. Ulama-ulama fikih memahaminya dengan fardu. Kama qala ta'ala, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabil ilmi faridatan 'alal muslimina wal muslimat. Al muradu fi hadhil ayat ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah. Apa dampak Profesor Dr. Meyers itu tidak mengajarkan teori-teori pendidikan dalam bidang keagamaan, terutama tauhid di kalangan umat Islam, khususnya Indonesia? Sadar atau tidak, Indonesia telah menuju apa yang disebut dengan proses sekularisasi. Indonesia memasuki ranah sekuler. Bagaimana caranya? Hentikan pelajaran agama.
Apalagi ada rencana untuk menghapus pendidikan agama di sekolah. Terbukti 2007 stagnasi generasi kita kepada Tuhan boleh dikatakan turun. Pemahaman keagamaan generasi muda kita, apalagi hidup dengan generasi milenial, salah satu di antara ciri masyarakat milenial itu adalah cuek, tidak mau tahu, pantang dikritik, tidak boleh disalahkan. Dia yang benar, dia yang hebat, dia yang bagus, dan dia yang soleh. Sebentar lagi akan masuk namanya generasi ZA. Sudah tuh baru generasi emas yang disebut dengan generasi gold 2045. Secara akademis setiap generasi itu ada pengaruhnya. Sekarang terasa pengaruh la ilaha illallah itu tidak dibawa kemana-mana oleh umat ini. Orang pergi ke kantor bukan lagi karena Allah. Orang pergi bekerja lagi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti pergeseran kehidupan dari kehidupan teologi la ilaha illallah kepada kehidupan materialisme, kepada kehidupan individualisme. Orang tidak mau tahu, orang cuek dengan Islam, mengakibatkan justru masuk kelompok yang namanya liberalisme. Lahir kelompok pluralisme yang semua agama sama. Pada sisi lain muncul agama kelompok-kelompok radikalisme yang mendirikan namanya Khilafah Muslimin, yang mendirikan negara Islam Indonesia. Umat Islam dihadapkan ke persoalan la ilaha illallah. Kenapa khatib ingin sampaikan ini? Karena di masyarakat, baik melalui masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, anak-anak mengaji di TPA, TPSA, TPQ, gak ada lagi belajar la ilaha illallah. Padahal itu adalah fardu. Apa saja yang masuk fardu itu? Mempelajari la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, haji, wa talabil ilmi, dan menuntut ilmu itu sendiri fardu. Apa bedanya dengan yang wajib? Jika yang fardu ini kita abaikan, membawa kita kepada kafir. Tapi jika hal-hal yang bersifat wajib kita abaikan, paling-paling membawa kepada kerusakan. Kewajiban kita kepada Allah itu adalah mempelajari la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena ada ayat waw ataf wastaghfir li dzambik, dan minta ampunkan olehmu dosa-dosamu melalui kalimat la ilaha illallah. Maka disebut fala suhalil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'izamatuhu wa muhabbatuhu wa khasiyatuhu wa muhabbatuhu wa raja'uhu wa tawakkalu alayhi wa tamtali'a min dzalik, wa hadha huwa haqiqatut tauhid wa huwa ma'na la ilaha illallah. Fala salaha lil qulubi hatta yakunu ilahuna alladhi ta'lahuhu wa ta'rifahu wa tuhibbuhu wa tahsahu wallahu wahdahu la syarikalah. Tidak ada kebaikan apapun yang kita kerjakan bagi hati sampai tertanam di dalamnya pengenalan terhadap Allah Ta'ala, mengagungkannya, mencintainya, takut kepadanya, memuliakannya, berharap kepadanya, bertawakal kepadanya. Hati dipenuhi itu semua. Kama qala ta'ala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Tuhan yang mengatur alam. Tak ada satupun yang lain, hanya untuk Allah. Ahad, ahad, ahad itu lil mubalaghah, satu-satunya. Tempat pengaduan, tempat berlindung hanya Allah. Sekarang
Gimana kalau bukan kepada Allah? Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, maka Nabi SAW menyebut afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah membaca la ilaha illallah. Apakah persoalan bersama atau sendiri? Apakah dipimpin atau tidak dipimpin? Apakah pagi atau sore, malam? Apakah terstruktur atau tidak struktur? Itu muncul pada awal abad 14. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa muncul dia sekarang? Itu ulahnya Belanda mengadu kita umat Islam. Maka Nabi juga ditanya oleh sahabat, man qala la ilaha illallah wa maddaha huddamat lahu 4,000 dzambin minal kabair. Nabi ditanya oleh Ali, afdalu ma qultu ana wan nabiyyin. Membaca la ilaha illallah itu bukan aku, tapi juga nabi-nabi sebelumku. Maka Nabi menyuruh, man qala la ilaha illallah wa maddaha. Dan siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah 4,000 dzambin minal kabair, Allah akan mengampuni dosa besarnya sebanyak 40.000 dosa. Ali bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau orang yang membacanya itu tidak berdosa? Kata Nabi, akan mengampuni 4.000 dosa-dosa keluarganya. Bagaimana kalau keluarganya juga tidak berdosa? Akan mengampuni dosa-dosa 4.000 dosa-dosa tetangganya. Oleh karena itu kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Fa'aksiru minha fa inna iblasa qala innama halaktun nas bizunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aita zalika ahlaktuhum bila hawai fahum yahsabuna annahum muhtadun. Diwajibkan kepada kamu membaca la ilaha illallah dan istighfar itu. Kenapa? Maka banyak mereka membaca kedua itu. Sesungguhnya iblis berkata, aku akan mencelakakan manusia dengan dosa, tetapi akan mencelakakan aku adalah dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Maka baru turun hadis-hadis berikutnya. Siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah, la taqumu sa'ah illa biqauli la ilaha illallah, maka bencana tidak akan terjadi selama orang itu membaca kalimah la ilaha illallah. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, oleh karena itu khatib mengajak, mari kita banyak membaca itu. Persoalan bersama atau sendiri, tersembunyi atau menjaharkan, itu adalah persoalan klasik dari abad awal 14 yang disebut oleh kelompok-kelompok gerakan Islam modern, dianggaplah kelompok tradisional, kelompok modern atau kelompok modernis. Oleh karena itu kaum muslimin, tentu kalimat la ilaha illallah ini yang mesti kita perjuangkan. Maka penutup khutbah ini, Idul Adha, hari raya korban, melaksanakan haji ke Mekah atau umrah, satu targetnya mengagungkan kalimah la ilaha illallah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah ma ba'du. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma fi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawir qulubana wa taqdi hajatana wa aksir amwalana wa auladana wa zurriyatina wa habiba lin nasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani adam alaihi salam wa kul jahal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqim wa fadlan daiman wa nasran wa aqlan kamilan wa ilman nafi'an wa qalban manuran wa taubatan nasuhan wa sabran jamilan wa kasaban thayyiban wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa dhanban maghfuran wa amalan maqbulan wa du'a mustajaban makiman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.